Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Nurul Anan dengan nomor NIM 2119288. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah filsafat Islam klasik. Terdapat dua periode mengenai filsafat klasik, yaitu diantaranya filsafat Islam klasik Barat dan filsafat Islam klasik Islam. Periode filsafat klasik Barat sering dikatakan sebagai filsafat Yunani klasik. Periode Yunani klasik ini dimulai sekitar pada 6 abad sebelum Masehi sampai 4 abad sebelum Masehi. Di antara tokoh yang mengisi pada periode ini yaitu Socrates, Aristoteles, dan Plato. Periode selanjutnya mengenai periode Islam klasik, yang mana periodisasi Islam klasik ini dimulai pada sekitar abad ke-13 Masehi, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW. Mengenai periode ini tidak selalu tetap akan perihal mengenai angka tersebut, namun para pemikir sering merujuk pada tahun 13 Masehi. Periode klasik ini diperkirakan sejak Nabi Muhammad SAW wafat hingga sampai pada sekitar tahun 1250 Masehi. Dengan periodisasi ini mengenai dimulai sejak kapan masih selalu diperdebatkan. Istilah Islam klasik dalam hal ini memberikan peluang untuk diperdebatkan mengenai sejak kapan. Para penulis Barat mengatakan terkait perihal ini dimulai pada abad ke-7 sampai dengan abad 12 atau 13 Masehi sebagai zaman kegelapan, ketika dunia Barat telah melewati fase periode klasik, diakhiri pada masa akhir periode sebelum Masehi dan memasuki era pertengahan. Beberapa abad setelahnya, kebangkitan pemikir Islam mulai bangkit dan serta memperbaiki semua sistem termasuk sistem kebudayaan hingga mencapai masa finalnya, yaitu masa keemasan. Pendidikan Islam berkembang menyebar dimulai dari Madinah ke Damaskus, lalu menuju ke Baghdad dan Cordoba. Pada kurun waktu tersebut telah lahir ulama serta ilmu besar dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Antara tahun 700 sampai 1200 Masehi, Islam memiliki kekuatan dalam bidang diantaranya yaitu pemerintahan, perkembangan sastra, sains, kedokteran, dan filsafat maju dengan pesat. Sementara di bagian dunia Barat masih tertinggal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki materi yang kedua, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tia Amalia, NIM 2118179. Ya, langsung saja ya ke materi yang kedua, yaitu pendapat Yunani dari munculnya pemikiran Islam. Nah, perkembangan pemikiran Islam itu yang tumbuh disebabkan karena banyaknya yang menimba dari peradaban Yunani klasik, sehingga memberikan efek yang sangat mengejutkan. Nah, dari sebuah tenaga yang amat besar itu memberikan ungkapan selamat datang kepada sebuah kerangka epistemologi, sistem berpikir, dan juga sistem falsifikasi yang baru sedang tumbuh. Di sini itu tercatat seperti ilmuwan, filosof, dan juga sarjana muslim itu memberikan terjemahan mengenai memberi notasi, menuliskan semacam critical review dari karya Yunani klasik milik tokoh seperti Socrates, Aristoteles, dan juga Plato. Nah, mungkin tidak memberikan pengertian akan masalah kalau kebudayaan itu bersifat monoteistik. Nah, dalam kenyataannya kebudayaan Yunani itu sering berbeda dengan agama-agama monoteistik, sehingga dalam perjalanan pasti memiliki hambatan yang ada. Nah, di sini hambatan yang terjadi itu antara lain pemikiran bangsa Arab terhadap karya pemikirannya, dan juga hambatan mengenai hambatan bahasa serta tulisan berbeda dengan karya filsafat Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajrul Falah dengan nomor NIM 2119289. Saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu sekarang materi perkembangan pemikiran Islam klasik. Pemikiran Islam klasik
sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pemateri tadi sebelum saya, yaitu di mana periode dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW wafat sampai tahun 1250 Masehi. Nah, dalam periode ini sejumlah hasil dari pencapaian menonjol telah dilakukan. Pada mulanya lahir dahulu perintah untuk mencari ilmu pengetahuan, kemudian penerjemahan karya ilmu pengetahuan klasik, dan penyebaran melalui pelajaran madrasah dan sekolah dan lain-lain tersebar di kota-kota Islam. Adapun detail-detail madrasah atau materi-materi yang diajarkan, yaitu perintah Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Pada saat ketika perintah pertama turun di Gurun Makkah, perintah awal pelajaran Islam adalah Iqra, yaitu membaca atau bacalah artinya ya. Sebuah kata kerja yang mengindikasikan agar kita mencari pengetahuan secara luas. Ajaran dasar Islam ini adalah penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Yaitu ada pula yang nomor 2, yaitu melakukan penerjemahan kitab-kitab klasik. Dalam perjalanannya, permulaan dan paling utama pada periode awal Islam, penugasan mengenai tindakan penerjemahan karya klasik hampir seluruh peradaban besar, yaitu seperti dalam peradaban Yunani, Persia, dan Roma. Area keilmuan yang mencakup tindakan penerjemahan ini adalah ilmu kedokteran, ada matematika, ada fisik, terus ada mekanik, ada botanika, ada optika, ada astronomi, dan samping filsafat dan logika. Terus ada pun nomor 3, yaitu dengan tindakan menyebarkan dan mengajarkan dalam lingkup sekolah dan madrasah. Tahapan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan serta perluasan jangkauan dari kebudayaan Islam yang bertambah kuat serta kaya akibat pertumbuhan dari pusat kebudayaan, seperti perpustakaan serta madrasah seperti yang berlokasi di Baghdad, Mesir, dan Mekah serta Andalusia. Proses penyelenggaraan, persebaran gagasan, dan penyaluran ilmu pengetahuan Islam ke dunia barat ini digambarkan dengan cukup menarik oleh Azhar Arshad. Pada tahun 1200 sampai 1300 Masehi, orang-orang barat mendatangi Universitas Islam untuk belajar di sana. Yang antara lain lokasi universitas ini berada di Cordoba serta Toledo dalam kawasan Spanyol. Nah, baik, materi dari saya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila banyak kata-kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Saifullah Riki Abdullah dengan NIM 2118042 dari kelas Filsafat Islam A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, IAIN Pekalongan, akan membawakan materi tentang pengaruh dari filsafat Islam klasik dengan filsafat Yunani klasik. Tindakan menerjemahkan berbagai buku klasik adalah memiliki peranan cukup besar dalam perjalanan peradaban Muslim. Kemudian teknologi pembuatan kertas yang mendorong penulisan ilmu pengetahuan ke dalam buku serta diarsipkan yang lebih tahan lama. Setelah hal tersebut menemukan beberapa model penyelenggaraan proses pembelajaran berupa madrasah yang kemudian ditiru oleh orang barat menjadi seminar, hingga pada perjalanannya Islam dengan kebudayaannya memberikan peninggalan yang tidak dapat dihilangkan dalam perkembangan Eropa. Penjelasan di bawah merupakan elaborasi dari proposisi pokok di atas. Yang pertama, menjadi mata rantai penyambung dalam arti proses menerjemah dan memberi tanggapan dalam satu abad terhitung dari 750 Masehi sampai 850 Masehi telah terjadi proses menerjemahkan pengetahuan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Persia, bahasa India ke dalam bahasa Arab. Selain kegiatan menerjemahkan, para ilmuwan Muslim berusaha mengadakan penyesuaian terhadap ilmu pengetahuan asing tersebut dengan melakukan penyusunan kitab sendiri, terutama setelah masa dari penerjemahan. Yang kedua, menemukan kertas menuliskan buku serta menyebarkan pengembangan situs-situs pengetahuan.
Hal yang tidak tersadarkan oleh semua orang adalah bahwa kebudayaan Islamlah yang menyebabkan kertas dapat diproduksi secara massal atau banyak. Cerita ini diawali dari pembelajaran yang dilakukan oleh warga Samarkand terkait dengan kertas yang dibawa oleh orang Cina dari linen, lalu kemudian dibuat dan diolah sendiri dengan penggunaan teknologi yang dikembangkan sendiri oleh orang Muslim. Setelah dari penemuan itu, jadilah penemuan besar yang sangat bermanfaat menjadi media transmisi pemikiran dalam penggunaannya untuk dijadikan bentuk buku yang terdiri dari lembaran kertas. Berangkat dari hal itu, industri kertas pertama kali ada di wilayah Muslim ini. Dengan peradaban yang begitu pesat, dengan ditemukannya penemuan yang bermanfaat dalam semua lini kehidupan dengan penggunaan kertas ini, yang semuanya bermuara dari penemuan batak kertas dan aktivitas literasi di kota utama Islam telah berkembang menjadi memiliki perpustakaan besar dengan koleksi yang banyak. Itu selanjutnya pengenalan model sistem pendidikan serta mengelola lembaga pendidikan madrasah. Madrasah merupakan hasil dari revolusi dalam penyelenggaraan pendidikan serta proses mengelola lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh umat Islam pada era klasik. Lembaga pendidikan madrasah dapat diartikan mengenai kelanjutan dari lembaga pendidikan dalam bentuk masjid. Disebabkan banyaknya murid yang berdatangan dari luar kota untuk belajar di masjid. Dengan hal itu, waktu demi waktu berjalan, adanya tuntutan tempat tinggal yang disebut dengan han atau semacam asrama. Yang keempat, pewarisan pemikir besar warisan yang memiliki nilai argensi atau terpenting dalam kebudayaan Islam klasik bernilai maju, yaitu sejumlah teori serta pemikir dari sektor ilmu pengetahuan terbarukan. Contoh beberapa tokoh klasik pemikiran Islam yang menonjol dan menjadi penyumbang dalam ukiran warisan umat Islam untuk dunia, yaitu mereka memiliki nama besar yang selalu melewati dalam literatur barat dengan penggunaan nama yang dilatinkan. Dilatinkan dalam hal ini memiliki pengaruh supaya lebih akrab dipergunakan oleh konotasi serta penuturan kebiasaan atau logat dalam bahasa mereka. Namun, sejarah kemudian tetap dapat mengidentifikasi bahwa mereka semua adalah filsafat dari umat Muslim. Berikut ulasan biografi singkat beberapa filsafat Muslim tersebut. Yang pertama, sebutlah salah satunya diantaranya yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Orang Eropa memberikan nama sebagai Gerbert 721 sampai 815 Masehi. Beliau merupakan seorang tokoh Islam pertama yang mempelajari serta mengembangkan alkemi dalam dunia Islam. Ilmu ini selanjutnya berkembang dengan kita kenal sebagai ilmu kimia. Bidang keahlian beliau perihal lain diantaranya bidang logika, filosofi, kedokteran, fisika mekanika, serta yang lainnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.